Giveaway dengan total hadiah sebesar 100 juta rupiah. Buat teman-teman yang ingin ikutan, caranya gampang sekali. Yang pertama, teman-teman hanya perlu subscribe channel YouTube saya, nyalakan tombol lonceng, dan teman-teman hanya perlu tonton video ini sampai habis. Deskripsikan isi video dan sertakan akun Instagram kamu di dalam kolom komentar. Karena di setiap video saya kurang lebih ada 100 video, masing-masingnya ada giveaway dengan total hadiah sebesar 1 juta rupiah. So, total hadiahnya kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Dan saya tunggu komentar Anda. Halo, perkenalkan nama saya Krisenko Susanto. Omset saya dari online shop ini 210 juta dengan profit sekitar 70 juta per bulan. Saya ada istri, anak 2. Iya. Nah, di tahun itu juga dan di bulan itu juga berhenti kerja. Wow. Kebetulan lagi kondisi dagang turun. Yang disebabkan karena tadi itu ya naik harga dan tokonya nggak keurus. Sempat nggak celakanya saya nggak bisa desain. Terus gimana? Jadi naiknya lumayan drastis ya. Lumayan. Jadi dari gimana? Omset. Jadi saya ikut April. Di Maret dan April itu omset saya masih kisaran 70 sampai 80 juta. Setelah ikut kelas di bulan Mei itu omset dari satu toko itu 210 juta. 210 juta? Iya. Wow. Itu yang toko saya. Profitnya istri saya juga ada toko. Berarti kalau di total berapa dong omsetnya semua sebenarnya? Istri saya di bulan Mei profitnya kurang lebih bukan profit, sorry. Omsetnya 100 sampai 150. Saya juga nggak buka akun dia soalnya. Berarti total omset itu sebenarnya 350 juta? Iya, kalau digabung 2 toko. Ada 100 juta ya? Iya. Profitnya. Wow, luar biasa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan tamu spesial ya. Salah satu member saya yaitu Mas Kris yang omsetnya bisa mencapai 210 juta dari bisnis online dengan profit kurang lebih ya sekitar 70 juta per bulan. Oke, selamat datang Mas Brother Om Kris ya. Iya. Gimana Mas perjalanan bisnis online dari tahun berapa sih sebenarnya? Kalau bisnis online dari tahun 2011. Udah lama ya Mas ya? Iya, tapi bukan dari online marketplace gitu. Kalau itu dari mulanya gitulah, belajar SEO segala macam. SEO Google ya. Belajar Facebook Ads ya. Akhirnya ujung-ujungnya ke marketplace. Marketplace yang terakhir ini sekarang lagi fokusnya di marketplace. Oke, berarti dari tahun 2011 itu ya kurang lebih udah sekitar 9 tahunan ya, udah tua sih. Bahkan lebih tua dari saya pengalaman bisnis online ya. Saya mulai bisnis tahun 2015 kalau nggak salah, apa 14 gitu, saya lupa sih untuk bisnis online. Nah, di SEO itu berapa lama sih Mas? SEO sebenarnya itu sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Dan yang menghasilkannya sekitar 4 sampai 6 bulanan. 4 sampai 6 bulan. Hasilnya lumayan nggak dari SEO? Hasilnya sekitar 4 juta 5 juta per bulan dari AdSense dulu. Dari AdSense. Oh, berarti mainnya blog? Main blog ya. Oke. Nah, sebelum dari bisnis online mungkin Mas Kris punya pengalaman atau apa yang mungkin bisa di-share kali ya? Kalau pengalaman sih paling saya kerja sama orang itu pengalaman juga yang penting. Jadi emang dari dulu sih saya mindsetnya sebenarnya nggak mau kerja sama orang. Tapi terus kenapa? Gimana ya? Ya gitu, kalau kerja sama orang kan penghasilannya sekian, terpatok tiap bulan segitu. Betul, aja gitu. Iya. Terus tapi ya gitu, balik lagi saya juga butuh belajar sebenarnya. Oh, berarti bisa dibilang kerja sama orang bukan untuk ini ya, bukan untuk cari penghasilan, tapi sebenarnya untuk belajar. Belajar juga. Tapi ya dapat bonusnya penghasilan seperti itu ya. Dan penghasilan itu ya diputerin. Jadi diputer gimana? Puterin ya gitu buat belajar. Jadi ikut kursus. Kursus karena awalnya saya belajar SEO ya, saya bayar kursus SEO gitu kan, bikin website, belajar bikin website.
Kan website juga kita butuh bayar domain apa. Ya, segala macam betul. gitulah. Berarti kerja sama orang, ikut pelatihan, habis itu belajar bisnis sendiri gitu ya? Iya. Oke. Kira-kira hal sulit apa sih Mas yang Mas rasakan ketika ingin memulai bisnis online? Ada nggak sesuatu yang Mas rasa ketika memulai bisnis online itu rasanya sulit gitu? Menurut Mas Kris? Sulitnya satu, kalau saya sih ya kita cari produk sih sebenarnya, cari produk yang disukain orang tuh Itu yang paling itu sulit. yang paling sulit. Kedua ya memang dari sisi marketing Marketing ya. kita pasarinnya gimana. Selain itu kira-kira ada lagi nggak? Selain itu tentunya ya di modal. Modal ya. Modal Karena- cuman kalau modal itu sebenarnya ya kan ada ya proses lah. Proses ya. Uh-uh. Karena Mas Kris ini sebenarnya stok juga ya, bukan dropship ya. Saat ini ya stok Ya. Nah, Mas Kris ini dulunya main kaos oblong ya. Ya dulunya main kaos oblong, kaos polos oblong. Kaos oblong polos, dan prosesnya gimana kira-kira Mas? Prosesnya jadi kalau kaos polos oblong itu saya beli dari Tanah Abang. Oke. Ya biasa aja sih, cuman ambil dari supplier kita jual di marketplace. Oke. Dan itu juga stoknya ya sesuai sama penjualan nih. Heeh. Misalkan hari ini jualnya sekian, ya kurang apa nyetoknya dikit-dikit lah. Oke. Nah, itu berjalan berapa lama Mas? Itu berjalan sekitar 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan. 5 sampai dengan 5 sampai dengan 6 bulan. 6 bulan ya. Di tahun 2018. 2018. Itu keuntungannya gimana sih? Pas main di Keuntungannya- kaos oblong polos Keuntungannya lumayan. Sebenarnya keuntungannya tipis tipis banget. Tapi nggak nyampe 5.000 perak per Tapi kaos. kuantitinya banyak Tapi kan? kuantiti kalau lagi beruntung ada lah yang ordernya berapa lusin gitu. Tapi kalau buat yang untuk orang pakai kan kaos polos paling belinya 1-2 biji gitu. Terus sekarang masih main di kaos polos? Enggak, jadi sempet kaos polos itu ngalamin penurunan penjualan Penyebabnya karena harga bahan kan tiap tahun naik terus. kaos polos. Kaos polos, kompetitor gila-gila. Iya. Ya balik lagi, saya ambil dari Tanah Abang, mereka kan jual juga. Berarti ngantam kita juga ya Iya. akhirnya ya gitu ya. Karena tagnya langsung kaos polos ya. Iya. Pasti kan orang nyarinya nggak mungkin yang lain tapi kaos polos gitu ya. Iya. Terus Jadi ya harga saya juga pasti kan kalah dari mereka. betul. Nah, jadi begitu naik harga, ya udah saya naik harga nggak bisa jual. Oke, jadi terus habis itu solusinya gimana? Habis itu oh iya, dan waktu itu juga jadi ada masalah di toko saya. Oke. Sampai akhirnya tadinya saya udah star seller di Shopee. Oke. Nah, mungkin ya karena penurunan itu juga star sellernya hilang. Nah, ada juga jadi itu mulai di tahun 2019 awal. Tahun 2019 awal. Mulai ada gejala-gejala bangkrut. Bangkrut dari kaos polos ini. Iya. Ya. Berarti masa turunnya itu di tahun 2019. Nah, itu diganti gimana akhirnya solusinya? Diganti paling saya flashback ke belakang sebentar juga sih. Dari itu saya ada istri, Oke. anak 2. Iya. Nah, di tahun itu juga dan di bulan itu juga berhenti kerja. Wow. Jadi istri saya kan, jadi saya kerja, istri saya kerja. Oke. Anak saya titipin orang tua. Wah. Jadi di bulan itu juga istri saya berhenti kerja. Nah, kebetulan lagi kondisi dagang turun, Yang disebabkan karena tadi itu ya naik harga dan tokonya nggak keurus, sempat nggak keurus ya. Terus nah pusing dah. pusing. Nah, cari-cari Istri ide. juga baru Istri berhenti kerja. Oke. Terus Dari situ saya sama istri ya udah putusin ini mesti gimana nih gitu kan. Akhirnya ya udah kita coba main sablon. oke. Sablon, tapi kan kalau sablon itu agak ribet. Jadi saya coba main sablon digital. Jadi main sablon digital lumayan awal-awal, tapi ya berdua gitu sama istri jalanin. Merintisnya berdua ya? Buat toko baru lagi, istri juga bikin toko. Saya udah pakai toko yang lama juga. Pelan-pelan lumayan naik. Oh, berarti solusi dari Mas Kris ketika sempat turun ya. Ini sempat turun dari kaos oblong, akhirnya di evolusi lah ya. Di evolusi dirubah. Tapi sorry dipotong. Sebenarnya ya celakanya saya nggak bisa desain. Oh,
Terus gimana solusinya? Justru memang saya udah tahu main sablon lumayan, tapi dari dulu saya nggak mau, soalnya saya nggak bisa desain. Tapi ya mungkin ya itu kepepet, belajar lagi desain. Berarti sebenarnya ada bagus ya Mas? Iya, Ya, mungkin keadaan sih. yang kepepet ataupun keadaan yang menekan kita itu membuat kita terpaksa harus bisa gitu. Iya, Bener gak? Bener. Terus akhirnya belajar desain. Belajar desain dari YouTube segala macam. Sendiri. Itu sih saya nggak ikut kursus atau apa. Semua sekarang lebih gampang sih, sekarang dari YouTube semua udah ada. Iya bener sih. Ilmu udah banyak banget ya, dari YouTube, dari Google itu udah bisa teman-teman dapat secara gratis sebenarnya kalau yang mau belajar ya kan. Wow, terus abis itu gimana? Setelah merintis berapa lama sih prosesnya? Sekitar sampai bulan Maret itu ya, kita mulai lumayan itu di bulan Maret lah. Di bulan Maret itu mulai itu ada peningkatan. maksudnya saya lumayan udah di atas gaji kita dulu gitu waktu saat kita kerja. Nah tapi stuck gitu aja. Stuck ya. Kita ngalamin. Itu di sekitaran berapa sih? Apanya nih? Penghasilannya di bulan Maret itu? Di bulan Maret omset sih saya lupa, profit lah ya, profit 10 juta sampai 15 juta lah. Sekitaran masih di sekitaran 10 sampai 15 juta pada waktu itu ya. Iya. Nah, Mas Kris ikut pelatihan bulan berapa sih Mas? Awal April 2020. Berarti baru ini ya sebenarnya, baru banget ini baru. ya. Kira-kira ada nggak penaikan omset ataupun yang dirasakan oleh Mas Kris ketika sebelum ikut ataupun ketika sesudah ikut pelatihan? Ada. Jadi ada, ya? Naiknya lumayan drastis ya. Lumayan. Jadi dari gimana? Omset. Jadi saya ikut April. Di Maret dan April itu omset saya masih kisaran 70 sampai 80 juta. Oke. Itu profit berapa sih? Itu profit. Saya profit itu kurang lebih 40%. 40%-an. Ya? Berarti sekitar ya bisa dibilang 10 jutaan. 20 sampai 30 lah. 20 sampai 30 juta. Iya. Oke, setelah ikut kelas? Setelah ikut kelas di bulan Mei itu omset dari satu toko itu 210 juta. 210 juta. Iya. Wow. Itu yang toko saya. Profitnya Istri saya juga ada toko. Berarti kalau di total berapa dong omsetnya semua sebenarnya? Istri saya di bulan Mei profitnya kurang lebih bukan profit, sorry. Omsetnya 100 sampai 150. Saya juga nggak buka akun dia soalnya. Berarti total omsetnya itu sebenarnya 350 juta. Iya, kalau digabung dua toko. Lah, total profitnya berapa dari dua toko? Ya itu 40% dari sana sih kurang lebihnya. Kurang lebihnya 40%, berarti hampir 100 juta. 100-an ada. Ada 100 juta ya? Iya. Profitnya. Wow, luar biasa ya. Ya kalau kita hitung dua toko ya. Iya. Tapi kan tokonya sama aja sih. Sama-sama bener toko online juga gitu. Sama-sama ke satu sumber juga. Sama juga ke satu sumber kan. Berarti meningkat cukup lumayan drastis ya Mas Kris ya. Iya. Dan bisa sampai sebenarnya adalah profit kurang lebih 100 jutaan ya Mas Kris ya. Iya. Oke. Mas, ini kan sebenarnya gini, Mas Kris ini kan termasuk digital entrepreneur ataupun digital marketing yang bisa dibilang dedekot sih. Udah tua lah. Ya udah tua itu maksudnya umurnya itu udah pengalamannya udah cukup panjang gitu kan. Udah main SEO, udah main FB Ads ya. Terus ini sekarang main marketplace juga udah bertahun-tahun juga, udah cukup lama. Banyak nih sebenarnya netizen lah kita bilang ya, netizen ataupun masyarakat yang pingin belajar bisnis online gitu. Tapi ada yang merasa gaptek, ada yang merasa wah aku udah tua. Menurut pandangan Mas Kris itu seperti apa sih? Atau Mas Kris punya tips nggak kira-kira? Iya, kalau bisnis online ya ke depannya sih menurut saya sayang kalau kita nggak belajarin dari sekarang. Kenapa soalnya itu? Ke depannya pasti semuanya serba online. Apalagi sekarang kita di saat pandemi sekarang juga semuanya online. Betul. Dan saya juga merasa kemarin lumayan gitu, bukannya lumayan gimana, karena orang di rumah ya dia belanja lewat online, jadi ada efeknya ke kita juga sebenarnya. Efek bagi penjual efek online. Penjual online tuh ada. Kira-kira tipsnya untuk mereka yang ingin memulai itu, Mas Kris ada tips nggak untuk mereka? Tips dari saya sih jangan langsung menyerah sih. Jadi ya kalau saya pikir-pikir dari awal juga saya banyak lah yang dipelajarin gagal, belajar gagal. Banyak ya? Lumayan. Contohnya
Ya dari SEO, dari Facebook Ads, dari digital marketing gitu apa. Banyak lah, boncosnya juga banyak. Banyak boncosnya Mas? Banyak. Oh iya? Iya. Boncos di mana paling banyak kira-kira? Facebook Ads sih banyak. Facebook Ads, boncosnya Facebook berapa? Hampir puluhan juta, hampir 100 lah. Hampir 100 juta untuk iklan itu ya? Iya, untuk iklan. Wow, itu boncos di Facebook Ads ya. Ya memang sih Facebook Ads cukup gila sih memang kalau untuk boncos-boncosan sih. Karena Iya. memang Facebook Ads itu pada waktu itu ya leads-nya juga mahal kan, harga leads di sana kan juga cukup mahal ya, makanya bisa boncos seperti itu. Mas Kris dulu pernah jadi karyawan ya di salah satu perusahaan juga ya. Iya. Itu pegang bidang apa sih Mas? Pegang di bidang digital marketing di bagian Facebook. Facebook ya. Iya. Kenapa Mas Kris keluar dari karyawan dan lalu memilih bisnis sendiri? Apa sih menurut Mas Kris perbedaannya antara karyawan ataupun bisnis sendiri? Kalau karyawan kita kadang nggak bisa explore sih. Jadi waktu itu juga pernah di saat dimana saya maunya begini gitu, tapi bos maunya begitu. Oke, berarti bertentangan dengan Bertentangan, tapi begitu kita jalanin, kan kita ikutin maunya bos. Akhirnya nggak jalan, tetap disalahin juga. Udah kita saranin dia nggak percaya, akhirnya dia kita ngikutin dia ternyata nggak sesuai ekspektasi dia, terus kita juga yang kena salah ya. Berarti nggak enaknya disalah-salahin sama bos ya. Kalau kita yang buat, kita rugi ya udah kita salah sendiri, kita terima sendiri gitu. Oke. Nah terus selain itu ya sama dari waktu. Waktu lebih efisien sendiri gitu. Kalau jadi nggak kepatok sama jam kantor lah. Betul. Lebih free time ya. Kita bisa ngatur waktu sendiri, kita bisa sama keluarga, kita mau off kapan bisa, seperti itu ya Mas ya. Selain itu mungkin ada lagi Mas? Itu aja sih. Itu aja sih yang dirasakan ya. Secara income? Income. Itu gimana kira-kira? Antara kerja sama sekarang gimana income-nya? Ya beda lah jauh. Beda jauh ya. Terus kalau misalnya disuruh kerja lagi mau nggak Mas? Nggak. Nggak mau ya. Oke, Mas Kris, di omset yang sekarang yang cukup lumayan nih, dia sudah bilang bisa dibilang tadi 350 juta sebenarnya omsetnya ya, lebih kurangnya ya, kurang lebih 350 sampai 400 juta dengan profit bisa mencapai ratusan juta per bulan. Ada karyawan nggak sih Mas? Ada, saya ada 4 orang karyawan. Wow, berarti udah ada 4 karyawan yang dulunya kerja, sekarang udah mempekerjakan orang ya. Luar biasa sekali. Last question sih dari saya untuk Mas Kris. Kira-kira Mas Kris kan udah punya karyawan nih sekarang 4 orang, terus omsetnya juga sudah lumayan nih sampai dengan 300 juta, bahkan profitnya ratusan juta nih per bulan. Ada nggak impact ataupun value yang benar-benar Mas rasain ketika Mas ikut pelatihan bisnis online di Baleo Mall? Kalau ada boleh dong di-share ke teman-teman semua. Iya, impactnya lumayan besar sih kalau dari Baleo Mall ini, karena banyak yang baru yang saya belum tahu. Lalu sistem supportnya, itu benar-benar soalnya saya kan udah ikutin beberapa kelas pelatihan. Nah, yang paling supportnya bagus tuh ya di sini di Baleo Mall. Dan juga orang-orang komunitas di dalamnya, dalam grupnya tersebut itu. Jadi orang yang ada di dalam itu ya. Iya. Kenapa tuh kira-kira? Banyak yang ngebantu dari sana gitu. Jadi kan kita nggak ngerti apa, mungkin jadi ada yang bantuin juga jawab gitu. Komunitasnya positif ya. Jadi saling mendukung antara satu dengan yang lainnya seperti itu ya. Selain itu kira-kira ada lagi nggak Mas? Selain itu ya penghasilan meningkat sejak dari saya ikutin Baleo Mall. Gitu ya. Itu lumayan, bisa 3 kali lipatan meningkatnya. Peningkatan penghasilan online Mas Kris bisa meningkat sampai dengan 3 kali lipat ya. Dan itu baru 1 bulan. Kalau saya sih menyarankan buat teman-teman yang mau ikut belajar gitu, nggak ada basic atau apa, atau udah pro sekalipun, nggak ada salahnya ikut ke Baleo Mall. Gabung ke Baleo Mall ya, bareng sama kita juga ya. Oke, Mas Kris, terima kasih. Kita tadi udah ngedengar cerita tentang Mas Kris ya, perjalanan Mas Kris yang saat ini ternyata omsetnya bukan 210 juta teman-teman ya, tapi 350 juta dengan profit kurang lebih 100 juta per bulan dari bisnis online. Berarti bisa dibilang marketnya itu masih sangat bagus sekali,
peluangnya masih sangat besar sekali. Dan buat teman-teman nih yang ingin tertarik gabung belajar bareng di Baleo Mall, silakan langsung aja klik tombol deskripsi di bawah. Di sana nanti ada saya yang akan membantu teman-teman untuk belajar bisnis online, dan pastinya juga ada Mas Kris di sana yang siap membantu teman-teman semua ya. Terima kasih sekali lagi Mas Kris udah mau datang di channel saya untuk share bareng tentang bisnis online. Saya tunggu teman-teman bersama Mas Kris di dalam Baleo Mall. Sampai ketemu lagi di next video bersama saya Arif Budiman Nasuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.